Assalamualaikum, selamat malam sedulur. Balik lagi sama aku, Nafa. Di episode ini, puncak ketegangan bakal terjadi. Kira-kira, apakah Anya bisa diselamatkan? Apakah Dika dan ilmu hitamnya itu bisa dikalahkan? Siapkan hati dan mental kalian. Ini dia episode terakhir Cengkeraman Sihir Pelet. Ketika itu Risa pasrah. Pegangannya ke Anya semakin erat. Sementara Dika berdiri di ambang pintu. Matanya terlihat gelap penuh kebencian. Risa bisa ngerasain aura dingin yang merayap di kulitnya. Ketika Dika mulai melangkah mendekat, nafas Risa tercekat. Dia coba mundur, tapi lututnya goyah. Risa tahu, mungkin aja ini akhirnya. Usahanya menolong Anya bakal gagal. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Badan Dika mendadak bergetar hebat. Lalu jatuh tersungkur ke depan sambil menjerit tertahan. Risa melotot kaget ketika sosok pemilik kos berdiri di ambang pintu. Mukanya pucat. Tangannya gemetar megang alat setrum. Dengan suara bergetar, pemilik kos menyuruh Risa segera pergi. Lalu dia menyeret tubuh Dika ke dalam kamar. Risa yang tersadar langsung mapah Anya keluar. Risa lihat Pian berdiri sempoyongan. Ada darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia pasti habis berantem sama Dika di luar sebelum semuanya terjadi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam. Risa noleh. Dia lihat pemilik kos buru-buru keluar dan ngunci pintu kamar Anya. Matanya panik dan ketakutan. Pemilik kos bilang, "Udah lama saya curiga sama dia. Sekarang kalian pergi. Pergi." Risa dan Pian pun langsung bawa Anya ke mobil. Kontrakan yang mereka tuju gak jauh dari sana. Cuma beberapa belokan. Selama di jalan, Risa mikir. Selama ini, dia kira pemilik kos itu orang yang gak pedulian. Ternyata dia salah. Sementara itu, Anya mulai tantrum. Mulutnya nyebut nama Dika berulang-ulang. Risa pun terus berusaha nenangin dia. "Iya Anya, iya. Itu Dika di belakang. Dia nyusul kita kok," kata Risa berbohong. Risa juga ngerasa dari tadi HP-nya bergetar terus. Tapi dia gak sempet ngangkat HP-nya karena sibuk menahan Anya biar gak ngeganggu Pian yang lagi nyetir. Anya semakin memberontak. Tangisannya makin menjadi-jadi. Risa juga bisa ngerasain hawa di mobil berubah. Udara jadi lebih sesak. Begitu sampai, mereka langsung bawa Anya ke salah satu kamar. Dia makin tantrum. Akhirnya gak ada pilihan lain. Tega gak tega, mereka ngiket tangan dan kaki Anya di depan kasur. Dan di sudut ruangan, alat dan benda pesanan kakek udah disiapkan.
kayak daun kelor, air, sapu lidi, garam, dan lain-lain. HP Risa bunyi lagi. Pas diangkat, "Risa, cepet jemput kakek di terminal. Kakek udah sampai." Risa terkejut. "Loh, kek, bukannya baru mau kesini besok?" "Gak ada waktu lagi, Risa. Dari firasat kakek, kalau Anya gak ditolong sekarang, semuanya bakal terlambat." Risa menelan ludah. Dia menatap Pian, terus Pian langsung buru-buru keluar buat ngejemput kakek. Begitu kakek tiba, dia langsung ngelihat kondisi Anya. Ekspresinya nggak berubah, cuman matanya sedikit menyipit. Terus kakek bilang dia mau sholat dulu. Setelah itu, mereka semua bersiap untuk meruqyah. Anya masih terikat di dipan, masih nangis, tapi sesekali ketawa-ketawa dengan suara yang aneh. Risa mulai ngerasa bulu kuduknya meremang. Bismillahirrahmanirrahim. Kakek mulai baca-baca ayat suci. Tangannya sambil megang tasbih. Risa dan Pian juga ikut ngebaca doa. Suasana ruangan berubah. Udara terasa lebih berat dan pengap. Pas surat Al-Baqarah mulai dibacain, badan Anya menegang. Jeritan panjang keluar dari mulutnya. Tapi kayak bukan suara manusia. Matanya melotot. Terus badannya melenting ke atas meskipun masih keikat. Risa dan Pian buru-buru nahan dia. Anya berubah ketawa cekikikan. Suaranya aneh, gak kayak suara Anya. Kakek tetap tenang sambil terus ngebacain doa. Dia nyipratin air campuran daun kelor ke Anya. Dan begitu kena air, badannya mengejang. Risa nahan napas ketika lihat ada asap tipis keluar dari kulit Anya. Tiba-tiba lampu mati. Angin kencang berhembus dari pintu depan yang entah kenapa kebuka sendiri. Hawa merinding merembet di badan Risa. Gak lama, muncul sosok Tika di pintu. Mukanya garang. Jelas dia lagi marah. Tanpa ragu, dia berusaha ngedeketin Anya yang seketika histeris manggilin nama Dika. Namun, sebelum sampai sana, Pian berdiri ngehadang cowok itu. Dika justru tersenyum lebar dan seketika dia melayangkan pukulan ke wajah Pian. Tapi Pian ngehindar sedikit, cuman masih tetap kena di pipi. Gak pakai lama, Pian ngebalas ngehantam rahang Dika keras-keras. Mereka berdua pun berkelahi dengan sengit. Di sisi lain, Risa dan kakek terus ngelantunin ayat-ayat ruqyah. Berusaha narik keluar sesuatu yang ngebelenggu Anya. Mata Anya hitam semua. Badannya meliuk-liuk gak wajar. Dia ngejerit kenceng banget sampai ruangan kerasa bergetar. Terus kakek naburin garam di sekeliling Anya, semacam buat perlindungan. Tiba-tiba, Anya berhenti ngejerit dan nangis pelan. Matanya balik normal, ngelihat Risa dengan tatapan kesakitan.
Risa mulai menangis. Meskipun tangannya gemeteran, dia tetap berusaha fokus baca doa. Pas kakek mukul-mukul Anya pelan pakai sapu lidi, mata Anya menghitam lagi. Dia semakin ngejerit kesakitan. Lalu, tubuhnya ketarik ke atas dan kebanting. Dan dari mulutnya, keluar samar-samar asap warna hitam. Setelahnya Anya pingsan. Risa ngerasa udara di sekitarnya pelan-pelan menjadi lebih ringan. Seakan ada angin segar yang hapus hawa berat di sana. Risa ngehela napas lega. Sementara itu, Ian dan Dika terus bertarung. Ian gak ngasih celah sedikit pun buat Dika ngedeketin Anya. Dika berusaha nyerang dengan pukulan cepat, tapi dengan sisa-sisa tenaga. Satu pukulan kuat dari Pian, akhirnya Dika jatuh ke lantai. Kakek ngedeket ke arah Dika dan bilang, "Sekarang giliranmu." Dika cuma ketawa sinis. Mukanya kayak ngeremehin kakek. Tapi, begitu kakek mulai ngerapalin doa, badan Dika menegang. Dia ngelolong kesakitan sampai meringkuk di lantai. Kakek mukul-mukul badannya pakai sapu lidi. Terus dari punggungnya, Risa bisa ngeliat ada asap hitam pekat keluar dari sana. Abis itu, Dika ngeliat ke sekelilingnya dengan tatapan ketakutan. Entah ngeliatin apa. Terus dia lari sempoyongan keluar rumah. Pian sama kakek buru-buru ngejar dia keluar. Tapi Dika udah ngilang. Sampai beberapa hari kemudian, ada kabar tersebar. Dika ditemukan gak bernyawa di tepi sungai besar. Badannya pucat, bengkak. Yang aneh, matanya melotot dan mulutnya terbuka lebar. Kayak lagi ketakutan. Risa gak tahu gimana. Tapi mungkin aja itu karena ilmu hitamnya sendiri yang balik menyerang dia. Sejak saat itu, Risa mutusin buat belajar ilmu dan teknik ruqyah. Dia sadar kalau kelebihannya itu bukan kutukan, tapi itu adalah anugerah yang harus dia pakai untuk menolong orang yang membutuhkan. Alhamdulillah, selesai sudah cerita malam minggu serial Cengkeraman Sihir Pelet. Nah, menurut kalian, pelajaran apa nih yang bisa diambil dari kisah tersebut? Tulis kesan dan pesan kalian di kolom komentar tentang serial ini ya. Terima kasih udah nemenin aku dari episode pertama sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe, plus nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita horor menarik lainnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.